Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Hadirin, tidak terasa kita sudah memasuki, bahkan sudah melewati 10 hari pertama. Ini adalah kesempatan kita di mana bulan puasa ini diistimewakan buat orang Islam. Karena sebetulnya sebelum kita umat Muhammad, umat-umat yang lalu juga sudah dibebani puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi umat-umat sebelum kita ini juga dibebani puasa, diwajibkan puasa. Tapi puasa pada mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam umatnya Rasulullah, beliau ini pernah takut kalau umatnya tidak masuk surga. Karena ketika Mi'raj juga beliau diceritakan oleh Jibril bahwa semua kejahatan umat para anbiya dilakukan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menangis. Lalu Jibril memberikan kabar gembira, ya Muhammad, kamu nggak usah khawatir. Seluruh kejahatan umat para nabi dilakukan oleh umatmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan padamu, pada umatmu. Barang siapa menghadapi Ramadan dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan ridha Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa bersungguh-sungguh menghadapi Ramadan semata-mata ingin mencari ridha Allah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kesempatan buat kita bersedekah di bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, kita harus menyambutnya luar biasa. Sebagaimana tamu agung. Kalau kita kedatangan tamu agung, bagaimana kita menyambutnya? Ramadan jauh di atas seluruh para tamu agung, bahkan raja-raja. Karena apa? Di dalam Ramadan, nafas kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai tasbih. Tidurnya kita direken sebagai ibadah. Bahkan kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, satu suap nasi yang kita berikan kepada orang miskin lebih utama dari ibadah satu malam. Banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh para ustadz, itu ada dikatakan sesuap nasi yang masuk ke perutnya orang miskin lebih utama dari membangun 1000 masjid. Nah, ini kadang-kadang saya harus berpikir logis, karena saya ingat sekali pendapat Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan apabila ada satu hadis di mana amal seseorang sedikit tapi imbalannya luar biasa, itu udah pasti palsu. Saya ingat betul. Jadi saya tidak berani ambil risiko kalau bangun 1000 masjid. Satu masjid aja setengah mati kita bangun. Dan satu masjid, sepanjang masjid itu dipakai ibadah, kita mendapatkan pahalanya. Bagaimana lagi dengan 1000 masjid? Maka saya lebih suka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa sesuap atau sebutir korma yang masuk ke dalam perutnya orang miskin yang lapar lebih utama dari ibadah satu malam. Itu yang paling wajar. Kalau ibadah satu malam, artinya kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bangun masjid, urusan sama orang, urusan sama segala macam manusia. Nah, ini saya tidak berani ambil resiko itu, tapi saya lebih suka sesuap nasi yang masuk ke perut orang miskin lebih utama dari ibadah satu malam.
Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.